Kami dari kelas 12 MIA 1 ingin menyelesaikan ujian praktek ekonomi. Saya Desinda Sari. Saya Siti Nurhaliza. Di sini saya akan menjelaskan tentang transaksi jurnal umum dan buku besar. Dan saya di sini akan menjelaskan tentang neraca saldo, jurnal penyesuaian, kertas kerja, laporan laba rugi, laporan perubahan modal, dan yang terakhir neraca atau posisi keuangan. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan tentang jurnal umum dan buku besar. Sebelum kita memasuki jurnal umum dan buku besarnya, kita akan memasuki contoh transaksinya, yaitu laundry. Transaksi Asia Tenggara Mei 2020. Tanggal 1 Mei 2020 yaitu cuci mobil Asia Tenggara didirikan oleh Nyonya Mita dan diterima modal dari Nyonya Mita sebesar 50 juta. Tanggal 3 Mei 2020 yaitu perusahaan membeli peralatan secara kredit sebesar 5 juta. Pada tanggal 4 Mei 2020 membeli perlengkapan secara tunai sebesar 2 juta rupiah. Berikutnya tanggal 6 Mei 2020 membayar biaya sewa gedung untuk bulan April sebesar 1 juta. Berikutnya yaitu pada tanggal 15 Mei menerima pembayaran dari Bapak Dito sebesar 5 juta. Berikutnya tanggal 20 Mei 2020 membayar biaya listrik untuk bulan April sebesar 500.000. Berikutnya yaitu tanggal 27 Mei 2020 membayar sebagian utang kepada kreditor sebesar 2 juta. Berikutnya yaitu pada tanggal 30 Mei membayar gaji karyawan sebesar 2 juta. Setelah kita membaca transaksinya, kita akan masuki ke jurnal umumnya. Jurnal umumnya yaitu pada tanggal 1 nama akun yang keluar yaitu kas dan modal. Kas berada di debit sebesar 50 juta, modal berada di kredit sebesar 50 juta. Pada tanggal 3-nya yaitu peralatan dan utang. Peralatan berada di debit sebesar 5 juta, utang berada di kredit sebesar 5 juta. Berikutnya yaitu tanggal 4 nama akun yang keluar yaitu perlengkapan dan kas. Perlengkapan berada di debit sebesar 2 juta, kas berada di kredit sebesar 2 juta. Berikutnya yaitu tanggal 6 nama akunnya yang keluar yaitu beban sewa gedung dan kas. Beban sewa gedung berada di debit sebesar 1 juta, kas berada di kredit sebesar 1 juta. Berikutnya yaitu tanggal 15. Nama akun yang keluar yaitu kas dan pendapatan. Kas berada di debit sebesar 5 juta, pendapatan berada di kredit sebesar 5 juta. Berikutnya yaitu tanggal 20. Nama akun yang keluar yaitu beban listrik dan kas. Beban listrik berada di debit sebesar 500.000, kas berada di kredit sebesar 500.000. Berikutnya yaitu tanggal 27. Nama akun yang keluar, utang usaha dan kas. Utang usaha berada di debit sebesar 2 juta, kas berada di kredit sebesar 2 juta. Berikutnya yaitu tanggal 30. Nama akun yang keluar, beban gaji dan kas. Beban gaji berada di debit sebesar 2 juta, kas berada di kredit sebesar 2 juta. Setelah itu kita akan menjumlahkan debit dan kreditnya. Jumlah dari debit sebesar 67.500, di kredit 67.500. Berikutnya yaitu nama akun yang timbul. Yang pertama ada kas, yang kedua ada modal, yang ketiga ada peralatan, yang keempat ada utang, yang kelima ada perlengkapan, yang keenam ada pendapatan jasa, yang ketujuh ada beban listrik, yang kedelapan ada beban gaji. Nama akun ini akan diposting ke dalam buku besar.
Baiklah, setelah selesai kita mengerjakan jurnal umumnya, di sini kita akan memasuki buku besar. Buku besar ini kita akan memposting semua akun-akun yang timbul yang ada di jurnal umum. Yaitu yang pertama yaitu kas. Pada tanggal 1 keterangannya yaitu diterima modal. Modal berada di debit sebesar 50 juta. Berikutnya yaitu tanggal 4, membeli perlengkapan berada di kredit sebesar 2 juta. Berikutnya yaitu di tanggal 6, membayar sewa gedung berada di kredit sebesar 1 juta. Berikutnya yaitu tanggal 15, menerima pendapatan berada di debit sebesar 5 juta. Berikutnya yaitu tanggal 20, membayar listrik berada di kredit sebesar 500.000. Berikutnya tanggal 27 membayar hutang berada di kredit sebesar 2 juta. Berikutnya tanggal 30 membayar gaji berada di kredit sebesar 2 juta. Setelah itu kita akan memasuki saldonya. Saldonya berada di debit yaitu pada tanggal 1 sebesar 50 juta. Di tanggal 4-nya yaitu sebesar 48 juta. Kenapa 48 juta? Karena 50 jutanya ini dikurangi dengan kredit pada tanggal 4-nya yaitu 2 juta rupiah sehingga dia saldo di debitnya 48. Berikutnya di tanggal 6 yaitu saldo di debitnya yaitu 47 juta. Kenapa 47 juta? Karena 47 juta ini 48 jutanya dikurangi dengan kredit di tanggal 6-nya sebesar 1 juta rupiah. Berikutnya di tanggal 15 saldo di debitnya sebesar 52 juta. Kenapa 52 juta? Karena 47 jutanya ini ditambahkan dengan 5 juta dari debitnya sehingga dia saldo di debitnya sebesar 52 juta. Berikutnya di tanggal 20 saldo debitnya yaitu 51.500.000. Kenapa 51.500.000? Karena 52 jutanya ini dikurangi dengan 500.000 ini dari kredit 500.000 ini sehingga dia saldo di debitnya yaitu 51.500.000. Berikutnya di tanggal 27 saldo debitnya yaitu 49.500.000. Kenapa 49.500.000? Karena 51.500.000 ini dikurangkan dengan 2 juta sehingga saldo debitnya 49.500.000. Berikutnya yaitu tanggal 30 saldo di debitnya 47.500.000. Kenapa 47 juta? Karena 49.500.000-nya ini dikurangkan dengan 2 juta kreditnya di tanggal 30 ini. Berikutnya kita akan ke nomor 2, perlengkapan. Perlengkapan. Tanggal 4 ini keterangannya membeli perlengkapan. Membeli perlengkapan berada di debit sebesar 2 juta. Saldo debitnya yaitu 2 juta. Berikutnya yaitu nomor 3, peralatan. Tanggal 3 keterangannya membeli peralatan secara kredit. Berada di debit sebesar 5 juta dengan saldo debitnya 5 juta. Berikutnya yaitu 4, modal. Tanggal 1 keterangannya menerima modal berada di kredit sebesar 57. Berikutnya yaitu nomor 4, modal. Tanggal 1 keterangannya menerima modal berada di kredit sebesar 50 juta. Saldonya berada di kredit sebesar 50 juta.
Berikutnya yaitu nomor 5, utang usaha. Pada tanggal 3 keterangannya membeli peralatan berada di kredit sebesar 5 juta. Tanggal 27-nya keterangannya membayar utang di debit 2 juta. Saldonya berada di kredit pada tanggal 3-nya yaitu 5 juta. Di tanggal 27-nya yaitu 3 juta. Kenapa bisa 3 juta? Karena saldo kreditnya 5 juta ini dikurangi dengan si debit 2 juta sehingga saldo di kreditnya ini sisalah 3 juta. Berikutnya yaitu 6. Pendapatan. Pendapatan pada tanggal 15 yaitu keterangannya menerima pendapatan berada di kredit sebesar 5 juta. Saldonya berada di kredit sebesar 5 juta. Berikutnya yaitu 7. Beban sewa gedung. Pada tanggal 6 Mei 2020, keterangannya membayar sewa gedung berada di debit sebesar 1 juta. Saldo debitnya yaitu 1 juta. Berikutnya yaitu nomor 8, beban listrik. Pada tanggal 20, keterangannya membayar listrik berada di debit sebesar 500.000. Saldonya berada di debit yaitu 500.000. Berikutnya yaitu 9, beban gaji. Pada tanggal 30 Mei 2020, keterangannya membayar gaji karyawan berada di debit sebesar 2 juta dengan saldonya di debit sebesar 2 juta. Demikianlah penjelasan yang dapat saya sampaikan. Lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Terima kasih. Baiklah, saya di sini akan menerangkan mengenai neraca saldo Laundry Asia Tenggara periode 30 Mei mengenai perusahaan jasa. Yang pertama yaitu akunnya kas di debit sebesar 47.500.000. Yang kedua perlengkapan 2 juta di debit, peralatan 5 juta di debit, modal 50 juta di kredit, utang usaha 3 juta di kredit, pendapatan jasa 5 juta di kredit, beban sewa gedung 1 juta di debit, beban listrik 500.000 di debit, beban gaji 2 juta di debit, dan mendapatkan hasil yang balance yaitu sebesar 58 juta. Nah, selanjutnya kita akan memasuki jurnal penyesuaian. Di sini terdapat 2 pertanyaan, yaitu yang pertama, peralatan disusutkan 10% dari harga pokok. Gaji karyawan yang masih harus dibayar sebesar Rp500.000. Di sini yang pertama peralatan disusutkan sebesar 10%, yaitu 10/100 dikali harga pokok dari peralatan. Harga pokok dari peralatan didapat dari neraca saldo, yaitu akun di nomor 3. Didapatkan peralatan disusutkan sebesar 10%, yaitu menjadi Rp500.000. Dan pada peralatan disusutkan 10% terdapat 2 akun, yaitu beban penyusutan peralatan di debit dan akumulasi penyusutan peralatan di kredit sebesar Rp500.000. Yang kedua yaitu gaji karyawan yang masih harus dibayar sebesar Rp500.000. Terdapat 2 akun, yaitu beban gaji dan utang. Beban gaji senilai Rp500.000 di debit dan utang Rp500.000 di kredit. Maka dijumlahkan sama hasilnya yaitu 1 juta. Selanjutnya kita pindahkan ke kertas kerja Laundry Asia Tenggara periode 30 Mei 2020. Dengan menggunakan kertas kerja 10 kolom yang biasa digunakan dalam sistem akuntansi. Di sini dari neraca saldo telah kita pindahkan dari neraca saldo yang telah kita lakukan. Lalu kita memasuki jurnal penyesuaian. Setelah kita buat jurnal penyesuaian, kita masukkan ke
kolom penyesuaian, yaitu utang usahanya sebesar 500.000 di kredit, beban gaji 500 di debit, dan beban penyusutan peralatan 500 di debit, dan akumulasi peralatan di kredit. Jumlahnya sama dengan jurnal penyesuaian yang telah kita buat, yaitu sebesar 1 juta. Kemudian kita memasuki neraca saldo disesuaikan. Cara mencari neraca saldo disesuaikan yaitu dari neraca saldo ditambah dengan penyesuaian. Nah, jika di neraca saldo dan di penyesuaian terdapat sama-sama di akun debit, neraca saldo di debit dan jurnal di penyesuaian di debit, maka ditambahkan. Jika neraca saldo berada di kolom kredit dan di penyesuaian di kolom kredit, maka ditambahkan. Jika di neraca saldo di kolom debit dan penyesuaian di kolom kredit, maka dikurangkan. Seperti utang usaha. Utang usaha di kolom neraca saldo di kredit dan penyesuaian di kredit, maka ditambahkan. Di neraca saldo disesuaikan di kolom kredit sebesar 3.500.000. Kemudian di beban gaji di akun nomor 9, di neraca saldo di debit 2 juta dan di debit di kolom penyesuaian, maka ditambahkan di kolom debit neraca saldo disesuaikan sebesar 2.500.000. Dan jumlah ini dimasukkan sama jumlahnya di neraca saldo disesuaikan dan mendapatkan hasil yaitu 59 juta. Selanjutnya kita memasuki kolom laba rugi. Nah, kolom laba rugi memiliki dua aspek yang harus dibutuhkan, yaitu pendapatan dan beban. Di sini kita mulai masuk ke pendapatan, beban sewa gedung, beban listrik, beban gaji, dan beban penyusutan peralatan. Hanya akun itu saja yang digunakan dalam kolom laba rugi. Dan di sini pendapatan yaitu di kolom kredit sebesar 5 juta, beban sewa gedung di kolom debit 1 juta, beban listrik di kolom debit 500.000, beban gaji di kolom debit 2.500.000, dan beban penyusutan peralatan sebesar 500.000 di debit. Maka dapat dihasilkan di kolom debit yaitu 4.500.000 dan di kolom kredit 5 juta. Maka di sini terdapat selisih di antara debit dan kreditnya, yaitu lebih banyak kredit. Maka jika lebih banyak kredit, maka hasilnya yaitu laba. Jika lebih banyak di debit, maka hasilnya adalah rugi. Nah, di sini karena lebih banyak di kolom kredit, maka hasilnya adalah laba bersih, yaitu selisih yang di antara debit dan kredit kolom laba rugi dicari hasilnya yaitu 500.000 selisihnya, maka ditambahkan dan mendapatkan total sama balance hasilnya yaitu 5 juta. Kemudian memasuki laporan posisi keuangan. Nah, di sini posisi keuangan yang kita isi adalah nama akun selain pendapatan dan beban. Di sini ada yaitu akun kas, perlengkapan, peralatan, utang usaha, dan modal usaha. Maka di sini kita masukkan yaitu kas sebesar 47.500.000, perlengkapan sebesar 2 juta di debit, peralatan 5 juta di debit, utang usaha yaitu sebesar 3.500.000 di kredit, dan modal usaha yaitu sebesar 50 juta di kredit. Serta yang terakhir akunnya yaitu akumulasi penyusutan peralatan sebesar 500.000. Di sini dijumlahkan mendapat jumlah di debit 54.500.000, sedangkan di kolom kredit terdapat selisih yaitu 500.000 dengan hasil 54 juta. Maka selisihnya ditambahkan dan mendapatkan total sebesar di debitnya 54.500.000 dan di kreditnya 54.500.000. Maka hasilnya balance.
Selanjutnya kita memasuki laporan laba rugi, yaitu aspek yang dihitung adalah pendapatan dan beban. Di sini terdapat pendapatan jasa sebesar 5 juta rupiah dan bebannya yaitu termasuk beban sewa gedung, beban listrik, beban gaji, dan beban penyusutan peralatan. Beban gedung sebesar 1 juta rupiah, beban listrik 500.000 rupiah, beban gaji 2.500.000 rupiah, beban penyusutan peralatan yaitu sebesar 500.000 rupiah ditambahkan dan mendapatkan hasil sebesar 4.500.000 rupiah. Maka 5 juta rupiah dikurang dengan 4.500.000 rupiah mendapatkan hasil laba bersihnya yaitu 500.000. Tanda kurung di sini bukanlah dikali, namun di dalam sistem akuntansi di dalam kurung itu berarti dikurang. Selanjutnya kita memasuki laporan perubahan modal, di mana aspek yang diamati yaitu modal awal, laba bersih, dan jika ada transaksi yang menunjukkan akun prive, maka ditambahkan akun prive. Hanya 3 akun ini saja yang dihitung dalam laporan perubahan modal, yaitu modal awalnya didapat sebesar 50 juta rupiah, laba bersihnya diambil dari hasil laporan laba rugi yaitu 500.000 rupiah. Maka ditambahkan 50 juta rupiah ditambah 500.000 rupiah mendapatkan hasil sebesar 50.500.000 rupiah. Selanjutnya kita memasuki neraca atau posisi keuangan. Yang akun yang harus diperhatikan atau dihitung di sini yaitu aset atau aktiva. Di sini aset terbagi menjadi 2, aset lancar dan aset tetap. Aset lancarnya terdiri dari kas yaitu 47.500.000 rupiah dan perlengkapan sebesar 2 juta rupiah. Dan ditambahkan mendapatkan hasil yaitu 49.500.000 rupiah. Selanjutnya aset tetap terdapat peralatan sebesar 5 juta rupiah dan akun akumulasi penyusutan peralatan sebesar 500.000 rupiah. Maka di sini mendapatkan hasil yaitu dari aset tetap sebesar 5.500.000 ditambah dengan aset lancar yaitu 49.500.000 rupiah mendapatkan hasil sebesar 55 juta rupiah. Selanjutnya yang akan dihitung dalam posisi keuangan yaitu pasipa, utang, dan modal. Utang atau liabilitas yaitu mendapatkan nominal sebesar 3.500.000 rupiah dan ekuitas atau modal akhir didapat dari laporan perubahan modal sebesar 50.500.000 rupiah dan ditambahkan mendapatkan hasil total pasipanya yaitu sebesar 54 juta rupiah. Baiklah, sekian yang dapat saya jelaskan mengenai transaksi perusahaan jasa Laundry Asia Tenggara, mengenai neraca saldo, jurnal penyesuaian, kertas kerja, laporan laba rugi, laporan perubahan modal, dan neraca atau posisi keuangan. Demikianlah Presentasi ujian praktek dari kami. Jika ada kesalahan, kami mohon maaf. Wassalamualaikum Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.